Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kurang dari 2 bulan menuju masa pendaftaran Capres-Cawapres, secara mengejutkan terjadi deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam waktu instan, kurang dari seminggu, terjadi kesepakatan untuk menduetkan Anies dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan Muhaimin dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Secara mengejutkan, ini akhirnya juga menandai keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Benarkah ada komitmen yang dilanggar? Saya Zilvia Iskandar, inilah special interview bersama bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam episode Pilih Caimin, Anies Jawab Tudingan Miring. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Oke. Terima kasih. Pak Anies, kita langsung bahas soal Senin kemarin. Ketua Umum Demokrat AHY itu mengucapkan selamat kepada Anda dan juga Caimin karena sudah menjadi pasangan. Pak Anies sudah merespons langsung ucapan selamat AHY ini? Jadi kesempatan ini untuk merespon. Apa yang ingin Pak Anies sampaikan? Terima kasih. Kita melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa, negara, ada tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki. Dan juga ada kesempatan, momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini. Tapi kami yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin kita bisa terus bahu-membahu dengan semuanya membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat. Oke. Kemarin juga AHY itu menjelaskan bahwa apa yang sebetulnya melatar belakangi kemarahan para kader Demokrat. Kita ikuti dulu cuplikannya berikut ini. Para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Mas Anies, kita sudah dengar bersama AHY mengatakan marahnya bukan karena tidak jadi bacawa pres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Pertanyaan saya, memangnya ada komitmen dan kesepakatan itu? Justru bertanya, komitmen apa? Kesepakatan apa? Ini tidak akan pernah berhenti. Kata A lawan kata B, ini akan pernah selesai. Jadi saya sampaikan saja dalam kesempatan ini, bahwa di dalam kita menjalani proses kemarin, ada butir-butir kesepakatan. Ada 5 butir. Salah satunya adalah nomor 3, memberikan tugas kira-kiranya kepada calon presiden untuk memilih calon wakil presiden. Itu disampaikan di situ. Lalu proses berjalan sejak kita sepakat itu. Dan di bulan Juni kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa dari semua opsi yang kita coba, yang tersedia adalah Mas AHY. Itu saya sampaikan kesimpulan itu kepada Pak Surya Paloh
saya sampaikan kesimpulan itu juga kepada pihak PKS, Habib Salim maupun Pak Saihu, dan saya sampaikan juga kepada pihak Demokrat, yaitu Mas Ahaye, dan pada pertemuan juga dengan Pak SBY. Oke. Opsi yang sekarang yang ada adalah Mas Ahaye. Saya sampaikan kepada semua. Oke. Oke. Tapi kata-katanya opsi ya. Saya teruskan. Oke. Oke. Karena saya memilih nih. Pilihannya ada. Ini pilihannya yang tersedia tinggal ini nih. Yang lain-lain dengan berbagai macam alasan tidak bisa. Lalu ketika itu Pak Surya Paloh menyampaikan jangan buru-buru diputuskan. Nanti tunggu sesudah Bung Anies pulang haji kita bahas lagi. Karena itu waktu saya mau berangkat haji. Jadi saya sudah sampaikan kepada semua. Tapi harus diingat bahwa di situ tidak ada kesepakatan mengenai kapan waktu deklarasi, kapan waktu. Saya dapat tugas dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah itu saya sampaikan, sudah tugas itu. Kemudian sesudah bulan Juli, Agustus, ini terjadi perbedaan pandangan terkait dengan kapan kita harus memutuskan. Dan tiap-tiap partai punya pandangannya sendiri-sendiri. Apa Demokrat memandang harus segera diputuskan. Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Pak SBY, pada waktu tanggal 25 Agustus, beliau memberikan semacam tanggal diputuskan sebelum tanggal 3 September. Pihak Nasdem berpandangan bahwa tidak perlu diputuskan segera. Tunggu sampai nanti menjelang pendaftaran. Mengapa? Karena menurut Nasdem kita masih menunggu, siapa tahu ada opsi lain. Kan opsinya tinggal Mas Ahaye. Nah, di dalam proses PKS punya pandangan serupa dengan Demokrat, perlu lebih awal. Tetapi PKS tidak menentukan harus tanggal berapa. PKS berpandangan prinsipnya lebih awal, lebih baik supaya masa kampanyenya, masa bekerjanya itu bisa lebih cepat, bisa lebih panjang. Tapi PKS tidak bersikeras harus, sekarang tidak. Kalau Demokrat berkeras harus segera. Bahkan ada tanggal. Jadi tanggal itu dari Demokrat, Mas Anies? Iya, betul. Bukan dari Mas Anies? Bukan. Dalam pertemuan di Cikas tanggal 25 itu beliau menyampaikan. Dan sesudah pertemuan itu saya bilang pada tim 8, jangan keluar tanggal ini. Karena kalau terlaksana atau tidak terlaksana ini soal wibawa yang mengatakan. Kan sudah dikatakan bagaimanapun juga dengan segala hormat ini adalah Bapak mantan Presiden. Beliau mengatakan tanggal 3, kalau tidak terlaksana gimana? Kalau terlaksana mungkin ada pihak yang merasa dipaksa. Nah jadi saya ingin tegaskan di sini terjadi perbedaan itu. Dan kewenangan untuk mencalonkan itu tidak pada capres yang bisa mencalonkan dan menyatakan deklarasi pencalonan itu adalah partai. Saya sampaikan opsinya, sudah. Dan kemudian di tanggal 25 pada waktu hari Jumat, ini jadi hari-hari di mana ketegangan perbedaan itu sudah mulai memuncak. Utusan dari Demokrat itu berbicara dengan utusan kami, ada 2 orang, Pak Sudirman Said dan Pak Dadang. Nah, Pak Dadang datang ke rumah di tempat ini. Hari Jumat pagi, beliau mengatakan bahwa utusan Demokratnya akan ditarik. Karena dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Apapun misinya kita tidak tahu. Tapi hanya misinya. Dan bukan tidak tahu, tidak mau menduga. Ya. Tapi kemudian disampaikan perlu ada semacam bekal bagi mereka untuk menyampaikan bahwa memang capres sudah mengatakan, yang saya katakan di bulan Juni, bahwa opsi yang tersedia adalah AHY. Dan mereka menyampaikan kepada saya, meminta saya untuk menyatakan bahwa yang menjadi opsi adalah AHY. Jadi saya sampaikan udah gini dah, ambil kertas. Kalau ini adalah sebuah proses kesepakatan khusus, pasti disiapkan dengan mesin ketik atau komputer rapi gitu. Ambil kertas, pakai
kertas bergaris saya tulis di situ. tangan. Yang bisa Anda baca isinya. Semacam menanyakan kesediaan. Oke. Nah, ini dijanjikan untuk sebagai bukti karena mereka hanya menyampaikan cerita saja tidak dianggap sah. Oke. Berarti begini Mas Anies, surat itu bisa dikatakan itu adalah inisiatif Mas Anies atau ada yang meminta? Oh, diminta. Diminta Itu diminta. oleh Demokrat. Atas permintaan disampaikan ke saya karena kalau hanya menceritakan saja, ini ceritanya ya Anies sudah bilang begini. Mana evidence-nya? Nah, ini tunjukin kertas ini. Sehingga janjinya kertas itu ditunjukkan supaya bisa dibaca, lalu ditarik lagi dan tidak untuk difoto atau untuk sebagai bahan dipublikasikan dan lain-lain. Tidak, ini hanya pengganti karena Anies tidak mungkin hadir menyampaikan. Oke, baik. Di situ kan kata-katanya melalui pesan singkat ini kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas Ahy berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Bagi mereka ini dianggap sebagai janji Mas Anies. Apakah ini janji yang tidak ditunaikan atau bagaimana? Saya menyampaikan harapan, kemudian itu diterima oleh Pak Ahy menyampaikan dia. Oke. Lalu dari Jumat pembahasan berlangsung dan di hari Selasa pada saat itu Senin sebetulnya sudah terjadi gap yang sangat lebar antara aspirasinya Demokrat dan aspirasinya Nasdem. Kemudian pada hari Senin itulah saya sampaikan kepada Pak Sudirman Said melalui WA malam-malam. Karena beliau menyampaikan ini mulai deadlock. Jadi sampaikan saja kepada dua belah pihak bahwa ini tidak bisa ditemukan. Tidak bisa ditemui. Apa tidak bisa dipertemukan lah, sudah selesai. Jadi pesan itu dibawa oleh Pak Sudirman. Di dalam pertemuan dibacakan. Saya pada waktu hari Selasa pagi, Pak Sudirman dengan Pak Dadang datang. Ini akan memulai sesi hari Selasa nih, yang menjadi puncak. Mereka itu bertanya, Mas ini serius mau disampaikan seperti ini? Iya, disampaikan saja. Ini artinya perahunya gak ada lagi loh. Ini kalau disampaikan ini artinya Baik. Demokrat akan keluar. Mas Anies kata-katanya permisi ya. Demokrat bisa saja permisi. Permisi itu maksudnya keluar dari koalisi perubahan? Ya. Bisa karena mereka sudah menyampaikan bahwa mereka ingin mencari opsi-opsi lain kalau di sini tidak ada kepastian. Dan itu Mas Anies maknai sebagai adalah kode kalau AHY tidak jadi bacawa pres, Demokrat akan keluar dari koalisi. Ya, dalam percakapan dengan teman-teman, utusan dari Demokrat sudah menyampaikan bahwa tujuan kita melakukan perubahan. Bila melakukan perubahan itu dikerjakan di sini, maka ya kita akan kerja keras. Tapi bila di sini tidak kelihatan bisa ada kesempatan, ya kita akan bekerja dengan yang mungkin untuk bisa menang sehingga bisa melakukan perubahan itu. Jadi kami maknai, dan itu sudah sejak awal memang mereka lihat tidak ingin nanti terkunci sampai di ujung. Ya. Nah, jadi ketika kemudian ini disampaikan apa adanya, Pak Sudirman Said bertemu dengan Pak Surya Paloh hari Selasa siang dan membacakan WA itu kepada Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh mengatakan, it's wise enough. Ini oke, bijak gitu. Apa adanya. Sampaikan apa adanya. Dan malamnya disampaikan dalam pertemuan tim 8. Apa yang terjadi ini. Nah, itu kemudian menjadi semacam puncak. By the way, paginya ya, waktu saya bertemu dengan mereka bertanya, Mas ini nanti bisa-bisa nggak dapat perahu nih. Waktu itu saya katakan, sudah sebagai ikhtiar kita sudah lakukan maksimal. Selebihnya serahkan kepada Allah. Nanti biarkan ya kita ikut takdirnya. Sebagai ikhtiar sudah. Jadi mereka mantap menyampaikan. Jadi Pak Dirman membacakan pesan itu kepada semua. Ini pesan final nih dari Pak Capres disampaikan dan kemudian menjadi dasar bahwa semua sudah boleh melakukan exercise opsi yang lain. Opsi-opsi lain. Sehingga apa yang menjadi niat untuk jalan bersama bertiga ini
itu sudah tidak mungkin terwujud pada saat itu, karena terjadi perbedaan pandangan yang sangat dalam. Demokrat yang memberikan deadline tanggal 3, Nasdem yang ingin deadline-nya itu di ujung, kemudian PKS secara prinsip ingin lebih awal, tapi tidak kemudian harus tanggal sekian. Kalau Mas Anies maunya yang mana sebenarnya? Sebenarnya begini, kita maunya jalan bersama-sama dan kita ingin ada kesepakatan. Kenapa? Lah yang harus kerja bareng kok. Kalau tidak terjadi kesepakatan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada partai yang tidak sepakat dan terus tanda tangan? Lain kalau yang tanda tangan saya. Ini kan yang tanda tangan independen. Tiap-tiap partai tanda tangan. Harus ada kesepakatan. Ketika tidak terjadi kesepakatan maka selesai. Tiba-tiba kita dengar bahwa Mas Anies ini berpasangan dengan Caimin. Apakah sebelumnya PKB itu sudah ada dalam radar Mas Anies untuk diajak bergabung ke koalisi? Berkali-kali partai ini masing-masing menyebutkan soal bacawa pres itu menjadi keleluasaan Mas Anies. Mas Anies bebas untuk memilih siapapun. Ya, tapi terjadi perbedaan tentang kapan waktunya. Dan Lebih ke karena waktunya, Mas. kalau tidak disepakati, kalau tidak ditetapkan, maka kami akan cari opsi yang lain. Di situ letak permasalahan. Kenapa ketika penentuan tanggal itu kami merasa itu mengkhawatirkan? Karena itu menjadi sebuah patokan. Bila tidak tercapai kesepakatan pada hari itu atau hari-hari itu, kan tidak mungkin deklarasi disiapin sehari. Maka nggak bisa lagi jalan bersama. Ada perbedaan yang mendasar di situ. Baik. Mas Anies, soal tanggal 3 September ini kan menjadi perdebatan ya. Dari pihak Demokrat punya versinya sendiri, dari Mas Anies punya versinya sendiri. Tapi kemarin ada langkah dari Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, yang sebetulnya sudah ingin melaporkan ke Barreskrim Polri soal adanya berita yang tidak benar. Tapi kata Saroni di situ ada telepon dari Pak Surya Berita dan juga tidak ada benarnya apa ya? soal tanggal. Sebetulnya Gimana? tidak ada dari Mas Anies yang menyebutkan tanggal 3 September. Betul. Itu dari Demokrat menurut Saroni. Pada saat itu Saroni mengatakan tidak jadi melapor karena Pak Surya menelpon dan Mas Anies WA Saroni. Ya. Itu benar, Mas Anies? Benar. Kenapa Mas Anies mencegah itu? Ya, jadi saya mendapatkan kabar tentang rencana melaporkan. Kemudian saya kirim WA kepada Pak Sahroni, Bendum Partai Nasdem. Saya menyampaikan bahwa tidak perlu ada proses pelaporan. Karena kita ingin membangun suasana yang tenang, teduh. Lalu kami telepon, saling menjelaskan. Saya melihat ini sudah saatnya kita melihat ke depan. Dan sudah saatnya kita melihat bahwa persatuan itu penting untuk kita jaga. Ada batas-batasnya, di mana perbedaan-perbedaan itu jangan diteruskan. Karena kalau perbedaan itu diteruskan, maka akan menyulitkan untuk bisa melakukan usaha bekerja bersama lagi ke depan. Jadi saya pandang cukup sampai di situ. Dan kemudian saya terima kasih karena Pak Saroni bijak. Jadi beliau datang, tapi beliau sampaikan bahwa tidak jadi melaporkan. Oke. Lalu bagaimana ceritanya Mas Anies ketika dalam waktu singkat, Mas Anies tadi menyebut ya, dalam waktu singkat ada dinamika pada tanggal 25 sampai tanggal 29, kemudian tiba-tiba kita dengar bahwa Mas Anies ini berpasangan dengan Caimin. Apakah sebelumnya PKB itu sudah ada dalam radar Mas Anies untuk diajak bergabung ke koalisi? Kalau PKB itu melakukan pembicaraan serius dengan saya tidak pernah. Tapi bahwa PKB itu ada di dalam harapan saya, iya. Di bulan Juni, pada saat pertemuan saya menyampaikan opsi yang tersedia tinggal AHY. Pada saat bertemu dengan Pak SBY, pada saat bertemu dengan Pak AHY, saya sampaikan bahwa perlu diikhtiarkan untuk berbicara dengan Pak Muhaimin dan PKB. Dan saya mengharapkan Pak SBY bisa membangun komunikasi itu. Mengapa? Alasan saya sederhana. Beliau adalah menteri pada saat Pak SBY presiden.
dan beliau terpilih menjadi ketua partai pada saat Pak SBY Ya. presiden. Ya. Saya sampaikan harapan itu, dan alasan saya adalah karena kita membutuhkan juga dukungan di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah yang di situ adalah kekuatan dari PKB. Hal yang sama saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh Nasdem. Pak, ini ideal bila kita bisa mengajak PKB. Karena Pak Surya Paloh dengan Pak Muhaimin sama-sama di koalisi pemerintahan, tentu bisa bicara. Kalau saya malah sulit, karena saya sudah statusnya capres, dan Pak Muhaimin itu berada di dalam koalisinya yang berbeda, Ya. ada komplikasi bila kita melakukan percakapan. Jadi saya minta tolong, Pak Surya Paloh rupanya melakukan itu, Ya. tetapi saya tidak tahu itu apa. Sebetulnya saya rasa juga ketemunya baru di ujung. Tapi pernah saya sampaikan soal ini. Nah, Pak Surya Paloh memang kalau komunikasi dengan PKB dan Muhaimin tidak punya beban. Beliau tidak punya konflik kepentingan dengan PKB ataupun dengan Caimin. Jadi dengan leluasa dia komunikasi. Yang Demokrat saya tidak mendengar kabar. Jadi bahwa PKB itu ada di dalam obrolan pernah saya sampaikan Kepada kedua belah pihak, baik pada kepada kedua Pak belah Surya pihak. maupun kepada Pak Kalau SBY. pada dengan PKS memang saya tidak sampaikan permintaan untuk PKS. Oke. Karena secara kultural maupun secara posisi koalisi mereka tidak bersamaan. Jadi titik sambungnya tidak banyak. Oke. Berarti Mas Anies dengan kata lain ketika Mas Anies menyampaikan bahwa ada deadlock, kemudian dari pihak Demokrat ini bisa saja permisi, artinya keluar dari koalisi. Di situ kan Pak Surya tadi katanya mengatakan, oke, wise enough, begitu kan, fair enough. Apakah karena ada pesan itu sehingga akhirnya Pak Surya mengambil inisiatif untuk akhirnya menghubungi Caimin? Ya, mungkin. Karena pertemuan Pak Dirman menyampaikan kepada Pak Surya Paloh itu Selasa siang. Selasa siang menyampaikan bahwa ini dari pesan dari Pak Capres pada saat ketemu. Dan walaupun Pak Surya juga sudah tahu. Nah, posisinya Nasdem tegas. Dan utusan Nasdem di dalam ruangan itu juga tegas. Jadi ketika ada cerita soal gebrak meja, itu yang gebrak meja adalah utusan Nasdem di dalam pertemuan itu. Yang menyatakan bahwa kami tidak mau ditekan untuk mendeklarasikan segera. Nah, jadi memang sudah ada perbedaan yang sangat lebar. Tapi ada juga yang mempertanyakan soal tanggal deklarasi. Dari tanggal 25 Agustus sampai deklarasi tanggal 2 September itu hanya 8 hari saja. Jadi ada yang bertanya, kenapa ketika pasangan lain, belum ada pasangannya sebetulnya, kenapa ketika koalisi lain itu ingin di masa injury time, Mas Anies dan Caimin itu cepat menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri. Apa yang dikejar? Jadi urutannya adalah Pak Surya Paloh berbicara kepada Caimin, meminta bagaimana pandangan dari Caimin. Mas Anies baru dikasih tahu ketika Pak Surya Paloh sudah berbicara. Sudah selesai. Ya. Dan waktu itu Mas Anies merasa ada dalam posisi menerima atau sebetulnya bisa menolak untuk berpasangan dengan Caimin. Ya, gini. Ketika kita mendengar sebuah kabar, maka seperti kabar itu, maka saya sampaikan pada beliau, ini is unthinkable. Saya sampaikan itu, unthinkable. Dan saya kan yang tahu situasi pada saat itu. Ini deadlock nih, sore tadi. Lalu malamnya 29 malam ya? Iya, malamnya saya ketemu. Jadi antara deadlock sama kabar baru ini tuh jaraknya tuh pendek. Lalu ketika saya dengar ini, yang pernah saya pikirkan ini seperti yang pernah kita bayangkan, kita mengundang PKB ikut. Jadi begini, kalau Pak Surya Paloh membawa kepada saya nama yang tidak relevan dengan
ikhtiar kampanye dan pemenangan, dan saya kemudian menerima, maka itu problematik. Sebaliknya, kalau Pak Surya Paloh membawa nama yang itu sesuai dengan kebutuhan, lalu saya serta-merta menolak, itu juga problematik. Kita harus objektif di sini. Dan Pak Surya Paloh tidak bawa nama anaknya, keponakannya, adiknya, kerabatnya, bukan. Dia bawa nama dari partai lain yang pernah saya katakan di bulan Juni yang lalu, kita membutuhkan PKB. Pada waktu itu saya tidak mengatakan kita membutuhkan Pak Muhaimin sebagai pasangan, tidak, kita membutuhkan PKB. Nah, jadi ketika Pak Surya Paloh itu membawa nama ini, secara objektif ini menjawab situasi yang sedang kita hadapi, bukan? Tapi saya sampaikan Pak Surya Paloh, ini kita sudah pembicaraan panjang dengan PKS dan dengan Demokrat. Jadi saya harus berbicara dengan mereka juga. Walaupun hak untuk menentukan pasangan itu ada pada saya. Dan saya berhak untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi beliau tidak mengusulkan nama yang tidak sesuai kriteria. Kriteria ini saya ingatkan. 1, membantu pemenangan dalam pemilu, dalam pilpres. Beliau jelas membawa basis pemilih yang berbeda. 2, memperkuat koalisi. Nah, jelas. Ini menambah basis pemilih yang besar untuk kekuatan koalisi. Dengan 10% kursi di DPR. 3, bisa membantu dalam pemerintahan. Ini beliau punya pengalaman jadi menteri, pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil ketua DPR, pernah wakil ketua MPR. Pengalaman di pemerintahan ekstensif, memimpin partai 18 tahun. Yang 3, dia sevisi, bicara tentang perubahan, pandangan tentang perubahan. Yang 5, chemistry-nya nyambung. Saya sampaikan tuh. Nah, kalau chemistry, saya udah berteman lama dengan Caimin, Gus Muhaimin, udah lama dengan Gus Imin. Jadi kalau bicara kriteria masuk seperti kriteria yang saya sampaikan. Nah, jadi bila Pak Surya Paloh membawa nama yang tidak memenuhi kriteria ini dan saya dipaksa untuk menerima, bolehlah disebut sebagai petugas partai saja. Tapi bila beliau membawa nama yang memenuhi kriteria, yang memenuhi kebutuhan, bukankah ini solusi? Dan sebetulnya soal petugas dan lain-lain ini masalah cara framing saja. Kalau saya menerima atau misalnya keputusannya si X atau Pak AHY misalnya, bukan tidak mungkin pandangannya adalah petugas partai Demokrat. Sama aja. Jadi situasi ini akan selalu muncul. Tetapi yang dibawa beliau itu tidak membawa nama orang yang tidak relevan. Baik. Selain membawa nama orang yang relevan, tadi Mas Anies mengatakan, saya ditanya, apakah sebetulnya ada pemaksaan di situ? Artinya Anda disodorkan dan tidak punya pilihan untuk menolak? Jauh lah, Pak, kalau suasana Pak SB tidak begitu. Nih, ada opsi ini. Gimana menurut you? Dan itu kemudian kita diskusikan. Jadi tidak langsung diputuskan tanggal 29 itu, Mas Anies? Nah, begini, beliau sebetulnya dengan Pak Muhaimin itu memutuskan, menyepakati untuk jalan sama-sama. Tapi dengan saya membuka ruang untuk diskusi. Buka ruang untuk diskusi. Nah, yang menarik, beliau sampaikan malam itu harus ambil keputusan. Opsi yang dia miliki adalah 2. 1, dengan Muhaimin ngobrol saja, dengan Gus Muhaimin. Lalu diskusi dulu dengan PKS dan Demokrat. Buat kesepakatan, baru nanti bicara dengan Gus Imin. Opsi 1. Opsi 2 adalah buat kesepakatan dulu dengan Gus Imin, lalu bicara dengan PKS dan Demokrat. Opsi yang pertama, bila sepakat dulu atau ngobrol dulu dengan bertiga, maka tiga-tiganya akan solid.
Tapi resikonya Gus Imin bisa jadi undang yang lain. Kalau Gus Imin disepakati dulu, maka resikonya adalah PKS dan Demokrat merasa tidak dilibatkan. Dua-duanya ada plus minus. Yang satu resikonya tidak kejadian, Baik. yang satu resikonya teman seperjalanan merasa dilewati. Nah, beliau pilih untuk sepakati dulu dengan Caimin. Baru kemudian bicara dengan, jadi malam itu, ya seperti saya pernah ceritakan, saya langsung berusaha untuk bisa berbicara dengan semuanya. Tapi ternyata itu tidak terjadi, sehingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin. Oke. Kenapa itu sampai tidak terjadi, kita juga mungkin sudah mendengar. Karena pada tanggal 31 Agustus, hari Kamis, ketika Mas Anies sudah berada di Jombang ya. Jombang keliling mengunjungi 4 makam pendiri NU, dan termasuk ke rumahnya Ibunda Caimin, Nyai Haja Muhasona Hasbullah. Pada saat Mas Anies ke rumahnya Ibunda Caimin, apakah sebetulnya sudah sepakat waktu itu Anies dengan Caimin? Atau lebih tepatnya begini, lebih tepatnya bahwa saya ke Jombang itu harusnya hari Rabu, dan saya tunda. Bukan tunda, pertama dibatalkan, hanya istri saya yang berangkat, supaya saya bisa bertemu dengan semua pihak, baik PKS maupun Demokrat. Yang PKS sudah berhasil ketemu, sudah ngobrol. Demokrat belum ada kabar. Dan sampai dengan Rabu malam tidak ada kabar. Di sana mengabarkan bahwa ini semuanya sudah berkumpul. Kiai-kiai, nyai-nyai untuk kegiatan hari Kamis pagi. Jadi akhirnya saya sampaikan, kita ambil tiket aja untuk besok flight pertama. Bila besok pagi tidak ada kabar, ya kita terbang dulu ke Jombang, siangnya nanti pulang. Jadi ke Jombang. Dan di sana saya mengunjungi 4 tempat. Pertama Tebu Ireng, kemudian Pondok Tebu Ireng, Pondok Rejoso, Pondok kemudian Denanyar, dan Tambak Beras. Nah, di Denanyar ini saya bertemu dengan namanya Gus Salam. Nah, Gus Salam itu rumahnya belakang rumah beliau itu adalah rumahnya ibunya Gus Muhaimin, dan ibunya Gus Muhaimin itu di pondok itu adalah yang tertua, dan Gus Salam itu yang termuda di situ. Jadi ini adab, ini soal tata krama. Saya merasa ya patutnya mampir, sudah sampai di sini. Jadi ini bukan saya terbang ke Jombang karena ada kesepakatan dengan Gus Imin, lalu saya terbang untuk meminta restu dari ibunya Gus Imin. Memang saya datang ke sana sudah direncanakan sejak tanggal 23, jadi seminggu sebelumnya. Dan kemudian silaturahmi dengan ibunya. Oke. Jadi tidak terencana. Betul. Ini bukan karena ada pilihan pada Gus Imin, maka saya mendatangi rumahnya ibundanya, tapi karena saya memang datang di pondok Denanyar, dan yang paling senior di pondok itu adalah ibunya Gus Imin, kalau tidak salah usianya 85 tahun, maka adabnya saya mampir kepada beliau. Dan itu yang saya kerjakan. Oke. Ketika bertemu dengan ibunya Caimin, Mas Anies, apakah di situ Mas Anies menyinggung soal akan berduet dengan Caimin, kemudian juga adakah pesan yang disampaikan Ibunda Caimin kepada Mas Anies? Tidak, saya tidak menyampaikan pesan terkait dengan politik, terkait dengan kita akan berjalan berdampingan. Satu, itu bukan hak saya untuk menyampaikan kepada beliau. Saya juga belum tahu apakah Gus Imin sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, ya memang tujuannya ke sana untuk menghormati orang tua dan memohon doa dari orang tua untuk
kami berdua, waktu itu saya dan istri yang datang. Katakanlah memang sudah sepakat ya antara Mas Anies dengan Caimin, tapi ada juga yang mempertanyakan soal tanggal deklarasi. Dari tanggal 25 Agustus sampai deklarasi tanggal 2 September itu hanya 8 hari saja. Jadi ada yang bertanya, kenapa ketika pasangan lain, belum ada pasangannya sebetulnya, kenapa ketika koalisi lain itu ingin di masa injury time, Mas Anies dan Caimin itu cepat menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri. Apa yang dikejar? Sebenarnya lebih tepat securing the moment. Ketika memang ini dipandang sebagai opsi yang baik, kemudian ini adalah kesempatan untuk bisa mengamankan, karena kita tahu dalam proses itu bila waktunya mundur panjang, memang potensi terjadi pergeseran dan lain-lain itu bisa saja. Masing-masing pihak bisa saja ada yang mengajak, ada yang macam-macam. Potensi itu selalu ada. Jadi kemudian dipandang lebih baik ini disegerakan. KPK ingin memeriksa Caimin. Memeriksa Caimin dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Apakah Anda melihat pemeriksaan Caimin ini ada kaitannya dengan duet Anda dengan Caimin? Oke, sekarang saya ingin bicara soal hitung-hitungan politiknya, Mas Anies. Tadi Mas Anies sudah mengatakan bahwa Caimin ini memenuhi beberapa faktor yang secara objektif itu dapat membantu kemenangan Anda. Tapi kalau kita lihat dari sejumlah survei soal cawapres, itu Caimin itu persentasenya rata-rata masih di bawah 1%. Jadi kalau melihat faktor itu, bagaimana Mas Anies bisa yakin kalau Caimin ini bisa membantu mendongkrak elektabilitas Anda? Ya. Jadi saya melihat basis dukungan di Jawa Timur mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pendongkrak yang signifikan. Jadi kita melihat kekuatan PKB, kemudian kita tahu basisnya di Jawa Timur, dan di situ tempat yang kami paling lemah. Saya kok optimis kalau ini survei diulang bulan depan tentang Gus Imin, rasanya angkanya akan lain. Apa yang membuat Anda optimis, Mas Anies? Karena sekarang sudah menjadi cawapres. Dan orang kemudian melihat, orang memperhatikan. Kami juga begitu. Selama belum menjadi pasangan, ya sepintas lalu dilihatnya. Sama juga ketika sebelum memenuhi status dideklarasikan sebagai pasangan, ya selalu ada catatan dengan siapa, kemudian partainya apa, itu selalu memberikan warna. Tapi di saat yang bersamaan kita juga mendengar bahwa KPK ingin memeriksa Caimin. Memeriksa Caimin dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Apakah Anda melihat pemeriksaan Caimin ini ada kaitannya dengan duet Anda dengan Caimin? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan. Saya merasa KPK itu ya kerjanya profesional. Dan ketika KPK sedang melakukan proses penyidikan atau penyelidikan, ya tentu dikerjakan dengan profesional. Jadi saya berharap memang tidak ada unsur politik di situ. Dan mudah-mudahan harapan saya benar. Tapi Mas Anies, apakah sampai hari ini Anda masih merasakan ada pihak yang ingin menjegal Anda untuk bisa maju? Kalaupun ada, terus kenapa gitu? Ya ini kan, kalau kenapa maksudnya, ya dalam politik banyak yang berusaha untuk menghalangi jangan sampai maju, jangan sampai bisa, itu akan selalu ada kok. Nggak usah cengeng, jangan merasa, wah kok jadi begini, itu dihadapin aja. Itu normal, bukan hal yang aneh. Dan tidak usah mengiba-iba gitu. Biasa saja. Oke. Makanya saya sering katakan, jadilah pemberani. Jadilah pemberani.
Karena rute yang kami jalani ini rute yang memang banyak tantangannya. Dan kalaupun itu ada, hadapi. Hal yang dalam kendali kita usahakan untuk bisa terkendali. Hal yang di luar kendali kita doakan supaya Tuhan membantu untuk mencarikan jalannya. Termasuk tantangan Mas Anies ketika Caimin mulai dipanggil oleh KPK, sudah banyak yang berspekulasi. Bagaimana kalau nantinya status Caimin berubah, lalu nanti perahunya tidak jadi berlayar lagi? Mas Anies juga memikirkan risiko itu? Saya rasa tidak. Saya optimis bahwa Caimin atau Gus Imin itu akan baik-baik saja. Dan saya percaya KPK akan menjalankan tugasnya dengan profesional. Jadi berpikiran positif saja ya, Mas Anies. Oke. Mas Anies berharap bisa menggait suara dari warga NU, apakah itu? Begini, kita berharap bisa menggait dari suara seluruh komponen bangsa. Kita fokus kepada mengubah agar kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia ini lebih baik. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak, kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang lebih baik, kemudian juga pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Itu semua adalah misi kita. Untuk bisa menjalankan misi itu, maka kita perlu kewenangan. Kewenangan itu bisa didapat bila melalui pemilu mendapatkan kemenangan. Untuk bisa mendapatkan kemenangan harus mendapatkan dukungan. Jadi kita ketika hari ini berbicara dukungan bukan untuk dukungan itu sendiri. Dukungan itu diperlukan supaya bisa menang. Menang itu diperlukan supaya dapat kewenangan. Kewenangan itu diperlukan supaya sembako kita murah, pendidikan kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik, lapangan pekerjaan lebih baik. Jadi end goal-nya itu adalah perubahan di keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi ketika kemudian ada tambahan partai, ada pasangan yang dirasa pas, ada basis pendukung tambahan, itu bukan dalam rangka berhenti sampai menang. Tapi misi kita itu adalah perubahan di keluarga-keluarga Indonesia, dan itu yang kita menjadi fokus. Jadi peristiwa-peristiwa kayak kemarin itu ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja. Dan kalau kita ingat, hampir semua penentuan pasangan selalu ramai. Siapapun yang terpilih pasti ramai, prosesnya pasti menjadi percakapan. Tapi ujungnya rakyat itu ingin tahunya perubahan apa yang Anda mau lakukan. Karena itu saya berkali-kali bilang, walaupun tadi saya menjawab, menjelaskan, karena itu merespon keinginan tahu, dan juga mungkin hal-hal yang perlu diklarifikasi karena ada persepsi yang keliru. Tapi saya tidak mau terlalu banyak dan terlalu lama membicarakan peristiwa-peristiwa kemarin. Karena urusan kita ini adalah tentang keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Dan bila kita tengoknya ke depan, wah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Satu klarifikasi terakhir yang ingin saya sampaikan, Mas Anies, soal PKS. PKS sudah menyatakan mendukung Mas Anies sebagai capres. Tapi bagaimana sikap PKS soal kehadiran PKB dalam koalisi? Ya, jadi PKS sudah merespon dengan menyambut baik kedatangan PKB di dalam koalisi perubahan. Kemudian PKS juga secara langsung Bapak Presiden, Pak Ahmad Sayhu, menelpon kepada Pak Muhaimin, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jadi PKS menyambut baik PKB, menyambut baik kedatangan Pak Muhaimin, tetapi ada proses internal yang harus diselesaikan. Nah, mereka membutuhkan waktu, karena anggota Majelis Syuro-nya itu tidak hanya di Jakarta, ada di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang pada waktu hari Sabtu kemarin, PKB dan Nasdem berada di Jawa Timur, Surabaya. Masing-masing partai menyampaikan ini adalah deklarasi mereka.
PKS menyambut kedatangan dari Jakarta dan menyatakan beri kami tempo untuk Majelis Syuronya bersidang. Terakhir, Mas Anies, kita tahu selama ini tagline Mas Anies itu identik dengan perubahan. Tapi sekarang kan bacawa presnya itu datang dari koalisi, dulunya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sekarang jadi Koalisi Indonesia Maju. Tapi dulu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini dinarasikan seperti koalisi yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Koalisi yang mendukung kebijakan program-program pemerintah dan akan melanjutkannya. Jadi Mas Anies berpasangan dengan orang yang datang dari koalisi berangkat dari keadaan seperti itu. Apakah yakin bisa senafas membawa perubahan itu? Bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya dan kita semua harus terus-menerus melakukan perubahan. Bila hari ini lebih buruk dari kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Apalagi bila besok lebih buruk daripada hari ini. Jadi opsi perubahan itu adalah opsi yang PKB juga senafas, sepandangan. Jadi kami cukup optimis bahwa mereka, teman-teman, itu bukan hanya bergabung dalam artian koalisinya bersama, tapi juga pikiran gagasan. Apalagi di PKB ini begitu banyak generasi baru yang bisa dibilang relatif energik, muda, sehingga kami optimis bahwa visi soal perubahan itu akan bisa diusung dengan lebih baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Anies atas waktunya sudah berbagi bersama kami Special Interview Metro TV. Terima kasih Mas Anies. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah Special Interview bersama dengan bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV,